Kalau kalian perhatiin, pas Timnas Indonesia main melawan Curaçao tahun 2022 lalu. Mungkin kalian bakal mikir, ini beneran negara kepulauan Karibia atau cuman Timnas Belanda yang lagi nyamar pakai jersey biru? Bayangin aja, postur tubuh mereka bongsor-bongsor, teknik bolanya rapi, dan kalau mereka ngomong di lapangan, suaranya lebih mirip orang-orang di Amsterdam daripada orang-orang di dekat Jamaika. Curaçao ini unik. Secara geografis, mereka ada di dekat Venezuela. Tapi secara sepak bola, mereka ini adalah cabang resmi Liga Belanda di Amerika Utara. Pertanyaannya, kok bisa negara yang luasnya enggak lebih gede dari Kabupaten Bogor ini punya stok pemain yang malang melintang di kasta tertinggi sepak bola Eropa? Apakah mereka punya pabrik pemain rahasia atau memang ada jalur orang dalam dan kerajaan Belanda yang bikin mereka bisa punya skuad rasa elit? Mari kita bongkar sejarahnya. Kenapa banyak pemain Curaçao yang mukanya Eropa banget? Atau minimal punya standar permainan kelas Eropa? Jawabannya ada di buku sejarah dan status politik mereka. Jadi gini, Curaçao itu dulunya adalah bagian dari Antillen Belanda, sebuah wilayah jajahan Belanda di Karibia. Singkat cerita, mereka sekarang sudah punya pemerintahan sendiri sejak 2010. Mereka tetap menjadi bagian dari kerajaan di Belanda. Nah, ini poin kuncinya. Paspor. Orang Curaçao itu memegang paspor Belanda. Artinya, secara hukum mereka adalah warga negara Belanda. Hal inilah yang bikin mobilisasi pemainnya jadi gampang banget. Banyak pemain yang lahir atau besar di Belanda, seperti Purnon Anita atau Leandro Bacuna, punya darah Curaçao dari orang tuanya. Dulu, pemain-pemain ini biasanya cuma mimpi buat masuk ke timnas Belanda, alias The Orange. Tapi kita tahu sendiri, persaingan di Belanda itu ngeri. Kalau kamu cuma pemain bagus tapi gak istimewa, ya wassalam, cuman bakal jadi penonton di layar kaca. Disinilah Curaçao pintar memanfaatkan situasi. Mereka mulai bergerilya memanggil para pemain buangan atau pemain yang gak dipanggil timnas Belanda untuk membela tanah leluhur mereka. Daripada cuma jadi cadangan abadi di Belanda, mending jadi raja di Curaçao. Makanya jangan kaget kalau skuad mereka isinya alumni akademi top kayak Ajax, PSV, atau Feyenoord. Mereka ini adalah pemain didikan Eropa yang memilih pulang kampung demi menjaga asa main di level internasional. Jadi, Curaçao bukan hebat karena liga lokalnya yang tiba-tiba mendadak jago, tapi karena mereka sukses melakukan naturalisasi rasa reuni keluarga besar di Belanda. Nah, sekarang kita bahas sisi gelapnya. Kalau kalian ngelihat timnas isinya pemain Premier League atau Eredivisie, nah sekarang kita bahas sisi gelapnya. Kalau kalian ngelihat timnasnya isi pemain Premier League atau Eredivisie, kalian mungkin bakal mikir liga lokal mereka yaitu Curaçao Promo Division itu mewah banget, tapi nyatanya jauh dari ekspektasi. Liga lokal di Curaçao itu ibarat bumi dan langit kalau dibandingin sama kualitas pemain timnasnya. Sebagian besar klub di sana statusnya masih amatir atau semi-pro. Penonton yang datang ke stadion juga nggak seramai orang antri bansos. Lapangannya ya standar lapangan di Kepulauan Karibia. Ada yang rumputnya rapi, ada juga yang lebih cocok buat gembala kambing. Hal ini bikin terjadi kesenjangan yang lucu. Pemain yang main di liga lokal Curaçao hampir nggak punya kesempatan buat masuk ke tim utama timnas. Mereka kalah saing sama saudara jauh. Mereka yang dapat pendidikan bola di Belanda, ibaratnya pemain lokal, ini adalah warga pribumi yang cuman bisa nonton para ekspatriat. Ibaratnya, pemain lokal ini adalah warga pribumi yang cuman bisa nonton para ekspatriat. Federasi mereka lebih milih invest buat tiket pesawat pemain dari Belanda daripada bangun akademi lokal yang canggih. Efektif sih buat presentasi instan, tapi ya gitu, liga lokalnya jadi kayak anak tiri yang terlupakan. Tapi jangan salah, taktik impor pemain dari Belanda ini justru bikin Curaçao jadi kuda hitam paling berbahaya di zona CONCACAF. Apalagi buat Piala Dunia 2026 nanti, di mana kuota peserta ditambah dan 3 raksasa AS,
Meksiko, Kanada udah lolos otomatis karena jadi tuan rumah. Ini adalah peluang emas yang gak bakal datang 2 kali. Curaçao sekarang bukan lagi tim yang bisa dibantai 10-0. Dengan polesan pelatih berkelas statusnya masih amatir atau semi-pro. Penonton yang datang ke stadion juga nggak seramai orang antri bansos. Lapangannya ya standar lapangan di Kepulauan Karibia. Ada yang rumputnya rapi, ada juga yang lebih cocok buat gembala kambing. Hal ini bikin terjadi kesenjangan yang lucu. Pemain yang main di Liga Lokal Curaçao hampir nggak punya kesempatan buat masuk ke tim utama timnas. Mereka kalah saing sama saudara jauh. Mereka yang dapat pendidikan bola di Belanda, ibaratnya pemain lokal, ini adalah warga pribumi yang cuman bisa nonton para ekspatriat. Ibaratnya, pemain lokal ini adalah warga pribumi yang cuman bisa nonton para ekspatriat. Federasi mereka lebih milih invest buat tiket pesawat pemain dari Belanda daripada bangun akademi lokal yang canggih. Efektif sih buat presentasi instan, tapi ya gitu. Liga lokalnya jadi kayak anak tiri yang terlupakan. Tapi jangan salah, taktik impor pemain dari Belanda ini justru bikin Curaçao jadi kuda hitam paling berbahaya di zona CONCACAF. Apalagi buat Piala Dunia 2026 nanti, di mana kuota peserta ditambah dan 3 raksasa AS, Meksiko, Kanada udah lolos otomatis karena jadi tuan rumah. Ini adalah peluang emas yang gak bakal datang 2 kali. Curaçao sekarang bukan lagi tim yang bisa dibantai 10-0. Dengan polesan pelatih berkelas dunia yang paham gaya main Eropa. Mereka punya potensi buat ngacak-ngacak dominasi tim kayak Jamaika atau Costa Rica. Fisik mereka kuat, taktik mereka Eropa banget, dan yang paling penting, mereka punya mentalitas nothing tulus. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Curaçao bakal jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026? Atau mereka cuma bakal jadi tim Belanda KW? Coba tulis prediksi kalian, kira-kira siapa pemain Belanda selanjutnya yang bakal pindah ke warga negaraan ke Curaçao? Segitu aja pembahasan kali ini. See you in the next video. Bye-bye.